Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan kali ini saya ingin berbicara tentang budidaya mencit laboratorium. Kenapa kita berbicara tentang budidaya mencit laboratorium? Ya, karena mencit itu adalah salah satu spesies yang paling sering digunakan untuk praktikum ataupun penelitian di skala laboratorium. Budidaya mencit laboratorium memerlukan modal yang sangat terjangkau. Ya, sementara hasilnya dapat dijual sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk penelitian seperti umur, klasifikasi strain, dan yang lain-lain. Untuk budidaya mencit laboratorium juga tidak memerlukan tempat yang luas ya. Dan teknik budidaya mencit itu relatif mudah serta pemeliharaan bisa dilakukan pada ruang hanya berkitar 4 meter persegi dan dapat menampung sekitar 6 rak ya, dengan masing-masing terdiri dari 5 susun yang dapat diisi dengan 200 kandang baki yang masing-masing berisi 10 mencit. Artinya apa? Kita tidak butuh ruangan yang besar. Kemudian mengembangbiakan mencit itu memiliki tingkat keberhasilan 90 sampai dengan 100%. Dan perkembangan dari reproduksi dari mencit ini hampir 100 ekor per bulan. Apa yang dibutuhkan untuk budidaya mencit sebagai pemula? Pertama, siapkan tempat pakan, tempat di mana untuk menaruh pakan agar tertata dengan rapih dan tidak berserakan. Lalu alas, penting sekali kita memilih alas yang digunakan seperti misalnya sekam ya, atau batu zeolit, atau bisa menggunakan serut gergaji dari kayu ya. Hal ini tujuannya agar alas tersebut tidak kotor, maka kalau kita gunakan batu zeolit dapat dicuci dan digunakan berkali-kali. Kemudian jangan lupa tempat minum ya. Tempat minum itu banyak sekali dijual ya di marketplace berupa botol kecil yang terdapat tutup dengan diameter pipa kurang lebih 5 mm dan lem. Lalu bagaimana dengan pemasarannya? Hasil budidaya mencit ini bisa dijual pertama kepada pencinta reptil karena berfungsi sebagai pakan reptil ya. Apalagi kalau dia memelihara atau budidaya reptil maka pasti akan membutuhkan suplai yang kontinu untuk pakan dari reptilnya. Yang kedua, laboratorium perusahaan farmasi. Jelas sekali untuk pengembangan obat dibutuhkan uji-uji laboratorium terhadap hewan mencit. Kemudian juga universitas atau bisa juga sebagai pakan-pakan di luar reptil seperti misalnya kodok, kura-kura atau burung pemakan daging. Selain itu, usaha ini juga dapat bekerja sama dengan pengelola kebun binatang karena kebutuhan tikus atau mencit ya dalam jumlah yang sangat banyak dan relatif murah itu disuplai untuk makanan ya, sumber pakan bagi hewan-hewan pemakan daging atau karnivora yang dimiliki di kebun binatang. Bagaimana dengan analisis SWOT? Ya, analisis SWOT dari usaha ini dia memiliki strength ya atau kekuatan, yaitu ketika kita budidaya maka tentu saja mencit yang dihasilkan adalah mencit yang terawat, sehat, gemuk dan harganya ekonomis. Nah, weaknessnya adalah mencit ini termasuk terkategori sebagai hewan kanibal dan menimbulkan bau sehingga pemeliharaan sebisa mungkin tidak di lingkungan perumahan warga ya. Bagaimana dengan opportunities? Ya, opportunitiesnya peluang pasar yang baik, terutama pada wilayah masyarakat Bogor dan sekitarnya. Banyak sekali memiliki pecinta reptil ya, sehingga peluangnya sangat tinggi. Kemudian biaya produksi yang relatif murah dari budidaya yang lainnya. Ancamannya adalah adanya pesaing dalam skala yang besar. Apa yang dilakukan untuk kita mulai budidaya mencit? Pertama, jelas persiapan kandang, peralatan, pakan, minum, kemudian rak-rak baki, kemudian serasah ya. Kemudian bibit indukan, ini yang penting. Memilih indukan untuk menghasilkan anak yang terbaik itu dengan memasukkan 4 betina dengan 1 jantan dalam 1 baki kandang. Lalu selama proses perkawinan berlangsung selama 2 minggu sebisa mungkin tidak terganggu, tidak bising ya. Sampai kemudian mencit betina hamil, di mana proses kehamilannya kurang lebih 3 minggu dan dihasilkan 6 sampai dengan 12 ekor anakan dari setiap induk. Lalu panen anakan dimulai pada saat dia baby berusia 1 sampai dengan 10 hari, kemudian dipisahkan dan dijual pada usia anakan 2 sampai 3 minggu. Maka kita sudah berhasil membudidaya mencit laboratorium dengan sangat baik.
Bagaimana dengan biaya produksi? Ya, kita gunakan asumsi. Misalnya produksi awal menggunakan 35 betina indukan dan setiap indukan akan menghasilkan 12 anakan. Ya. Dari 35 indukan dan menghasilkan 12 anak setiap indukan, maka akan diperoleh 420 anak mencit, ya. Jadi dari situ kita bisa mengasumsikan jumlah biaya variabel itu sekitar Rp875.000 per bulan dengan markup kurang lebih 35%. Asumsinya adalah itu merupakan margin, sehingga dibutuhkan sekitar 1.181.000. Lalu bagaimana dengan harga jual? Harga jual per ekor itu kita tentukan dengan cara membagi biaya variabel yang sudah ditambahkan profit margin, yaitu Rp1.180.250 dibagi 420 ekor anakan yang kita hasilkan. Itu sekitar 2.800, maka kita bisa bulatkan harga jualnya sekitar 3.000 per ekor. Harga jual kemudian bisa di pasar, ya, dengan harga jual yang bisa kita naik sekitar 4.000 sampai dengan 5.000. Sementara kalau misalnya dijual kepada lembaga laboratorium riset, itu bisa mencapai harga 7.500 sampai dengan 10.000. Tentu saja margin dari profitnya akan meningkat lebih signifikan. Lalu bagaimana break even point, ya? Biaya tetap tadi dari peralatan kandang dan bibit itu adalah sekitar 300.000, gaji pegawai 80.000 per bulan, penyusutan sekitar 1.000, air 1.000, jumlah biaya tetap totalnya adalah 382.000, sehingga biaya variabel sekitar 875.000. Maka per ekornya biaya variabelnya adalah sekitar Rp2.083. Adapun kontribusi unit pada biaya tetap sebesar 3.000 tadi kita sudah tetapkan, dikurangi 2.083, yaitu kontribusi per unitnya adalah Rp917. Maka titik break even point yaitu sebesar 382.000 dibagi Rp917 atau sekitar 416,57 ekor dan dibulatkan menjadi 420 ekor. Jadi break even point produksi selama satu kali rotasi adalah 420 ekor. Maka kita sudah bisa mendapatkan modal kembali. Ini cukup menjanjikan, ya, untuk satu kali rotasi di dalam budidaya hewan. Analisis laba ruginya adalah untuk satu kali produksi dapat diperkirakan hasil yang diperoleh sekitar 420 ekor kali 3.000, yaitu Rp1.260.000 dengan risiko 30% mati, gagal hamil, cacat, ya, yaitu sekitar 378.000. Maka penghasilan bersih yang bisa diperoleh adalah 1.260.000 dikurangi 278.000, yaitu sebesar 982.000. Nah, dari sini perkiraan keuntungan yang diperoleh untuk satu kali rotasi produksi yaitu penghasilan keseluruhan dikurangi biaya produksi, ya, di mana total penghasilan satu kali produksi adalah biaya produksi 2 bulan, yaitu totalnya 982.000 dikurangi 875.000 sama dengan 107.000. Maka pengembalian modal yang belum diselesaikan selama 3 bulan dengan cara menjual 310 ekor, maka penghitungan laba dibagi total penjualan yaitu 310 ekor kali 3.000 yaitu 930.000. Maka laba bersih dari penjualan 310 ekor dikali Rp917 yaitu sebesar Rp284.270. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.